Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Kulsum, CGP Angkatan 6 yang bertugas di SD Mekarjaya 2, Kecamatan Rawamerta, Karawang. Kali ini saya akan berbagi tentang rancangan program sekolah yang berjudul Mareng di Polisi. Program Mareng di Polisi adalah kepanjangan dari Maca Bareng di Pojok Literasi. Program ini merupakan program kokurikuler di SDN Mekarjaya 2 yang dilatar belakangi dari minimnya nilai capaian ANBK di sekolah dan berupaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan murid, serta mendukung program pemerintah tentang Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial, spiritual dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi, serta melancarkan murid-murid dalam membaca. Di sini mereka diberikan kebebasan untuk memilih buku berdasarkan minat dan bakatnya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di kelas sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira sekitar 15-30 menit, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi murid dalam membaca, mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk lisan dan tulisan. Program ini melibatkan murid dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Tujuan program ini yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah, meningkatkan keterampilan murid, pentingnya literasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mewujudkan pemimpin pembelajaran dengan sikap murid yang kreatif dan mandiri, dan menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Sedangkan capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, menerapkan budaya positif di sekolah. Langkahnya yaitu melakukan kegiatan literasi dengan rutin setiap hari 15-30 menit sebelum pembelajaran dimulai sebagai pembiasaan. Hasil yang diharapkan menjadikan kegiatan yang terbiasa dilakukan sehingga murid dapat melakukannya tanpa komando dari guru setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Tentunya di sini guru mengontrol kegiatan mereka ya. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan murid, pentingnya literasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Langkahnya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan kembali hasil bacaannya sebagai pemahaman dari apa yang telah dibacanya. Hasil yang diharapkan yaitu murid mampu memahami dan memaknai isi bacaan atau isi cerita dan mampu bernalar kritis terhadap pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan pemimpin pembelajaran dengan sikap murid yang kreatif dan mandiri. Langkahnya yaitu dengan membentuk kelompok yang dipimpin oleh teman sebayanya yang bertugas mengontrol temannya dalam membaca dan membuat tugas mading dari hasil membacanya. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu murid mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mampu menghasilkan produk yang berdiferensiasi. Tujuan berikutnya yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Langkahnya, murid diberi kebebasan untuk berkreasi,
Misalnya, membuat cerita narasi, gambar, atau video sebagai pemahamannya dari hasil membaca. Hasil yang diharapkan yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Struktur program dan mitra, diantaranya targetnya yaitu murid SD kelas 4, 5, dan 6. Waktu pelaksanaannya setiap hari Senin sampai Jumat, membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau hari Sabtu, menulis, membaca di depan kelas atau menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Sedangkan mitra utamanya yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini berdasarkan aset yang ada di sekolah. Yang pertama, modal manusia dan modal sosial. Di antaranya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru-guru sebagai pendamping program, guru penggerak sebagai reviewer, komite atau orang tua sebagai pendamping, murid sebagai sasaran program atau pemeran utama dalam program. Sedangkan modal lingkungan dan modal fisik terdiri dari ruangan kelas, buku-buku, dan lapangan. Rencana evaluasi dalam program ini yaitu pertama, membuat instrumen monitoring setiap tahapan, penyusunan strategi hasil monitoring, dan observasi dialog juga wawancara. Kemungkinan tantangan yang pertama, kurangnya pengawasan atau pendampingan dari guru dan orang tua. Solusinya, CGP melakukan komunikasi dengan guru dan orang tua terkait program literasi terhadap murid atau anaknya. Sedangkan tantangan berikutnya yaitu kurangnya monitoring. Solusinya, CGP selalu melakukan monitoring dalam kegiatan ini untuk melihat progresnya, apakah ada peningkatan atau sebaliknya. Selanjutnya, keterampilan literasi. Solusi untuk mengatasi keterampilan literasi yang kurang yaitu CGP melakukan variasi dari kegiatan literasi ini agar anak dengan senang hati untuk melakukan kegiatan marang di polisi, baik dengan memberikan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang menarik kepada mereka, atau memberikan buku bacaan yang baru yang mereka sukai. Selanjutnya, murid tidak komitmen menjalankan tugasnya. Nah, ini solusinya CGP selalu memberikan semangat kepada murid agar mereka tetap menjalankan tugasnya dan memberikan motivasi juga arahan tentang pentingnya membaca bagi dirinya dan bagi masa depannya. Terima kasih, saya Siti Kulsum, CGP Angkatan 6, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.